Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang YouTuber yang mencoba mereaction para YouTuber bermanhaj salaf, dan kritikan beliau ini halus namun cukup pedas. Di mana di dalam narasi yang diungkapkan oleh seorang YouTuber ini membacakan sebuah hadis, katanya para YouTuber yang bermanhaj salaf ini layaknya mereka berdakwah sama persis nih dengan cara para kaum Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Jadi layaknya teman-teman ya, para YouTuber yang bermanhaj salaf ini katanya mereka ini berdakwah sama persis layaknya seperti dulu para zaman Quraisy menentang Rasulullah SAW. Jadi YouTuber ini tidak terima ya dengan kritikan-kritikan dari para YouTuber yang bermanhaj salaf, di mana memang para YouTuber ini sangat gencar mengkritisi khurafat-khurafat di akhir zaman ini, sehingga YouTuber ini mengungkapkan katanya para YouTuber bermanhaj salaf ini layaknya seperti kaum Quraisy. Ini dikarenakan teman-teman ya, para YouTuber yang bermanhaj salaf ini katanya sih mereka suka mencela para dai-dai aswaja. Mereka nyinyir dan sering mengungkapkan guyonan atau ketawa-ketawa di saat mereaction para ustadznya aswaja. Padahal itu mungkin nih hanya candaan semata ya. Namanya di dalam sebuah konten kreator pasti ada bercandanya, pasti ada leluconnya. Dan mungkin dari sinilah YouTuber ini tidak terima dengan para YouTuber bermanhaj salaf yang mengkritisi atau yang mengkritiki ustadz-ustadz dari kalangan aswaja tersebut. Namun mirisnya teman-teman ya, kenapa YouTuber ini mengatakan katanya dakwahnya para YouTuber yang ngakunya bermanhaj salaf ini layaknya seperti orang-orang Quraisy. Sudah jelas kita mereaction banyaknya khurafat, banyaknya kejanggalan, banyaknya kesyirikan, tapi malah dikatakan mirip dengan kaum Quraisy. Nauzubillah ya. Coba kita langsung simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ingin membawakan satu topik yang menarik ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai prasangka saya aja ya terhadap para konten kreator yang mengaku bermanhaj salaf. Tetapi memang kalau lihat realitanya memang seperti itu ya. Jadi para konten kreator salafi sekarang bukannya memberikan pencerahan kepada umat, malah sepertinya mengejek di luar kelompok mereka, seperti itu. Ini bukan para ustadznya ya. Kalau para ustadznya Masya Allah, mereka menyampaikan ilmu dengan hikmah sebaik mungkin untuk menyampaikan kepada umat. Ibarat kata para ustadznya itu ingin menyembuhkan penyakit ya, jika seorang dokter ingin menyembuhkan penyakit tanpa melukai si pasien, seperti itu ya kalau para ustadznya. Akan tetapi dari para konten kreatornya ini seperti main pukul aja gitu ya, seperti para pesilat yang melawan musuh-musuhnya, main hantam, main pukul aja ya, seperti itu teman-teman. Tak peduli lawannya itu sakit, jadi mereka menganggap itu sebagai lawan, tapi bukan sebagai partner, bukan malah sebagai orang yang sakit yang butuh diobati, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Konten kreator yang mengaku salafi, cara dakwahnya lebih mirip dakwah orang-orang Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mari langsung aja kita bacakan. Di sini ada buku Sirah Nabawiyah ya. Saya menemukan cara untuk menghadang dakwah ya para kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Nah, di antaranya poin utamanya ialah satu, dengan cara ejekan. Jadi kaum Quraisy itu menghadang dakwah Rasulullah SAW itu dengan ejekan. Terus yang kedua dengan penghinaan. Mereka menghina fisik, menghina cara dakwah. Pokoknya mereka menghina. Terus yang ketiga adalah dengan cara olok-olokan. Mereka mengolok-olok dan menertawakan. Sama seperti sebagian konten kreator ya yang menertawakan ustadz-ustadz di luar Wahabi, mereka dengan cara cengengesan, seperti merendahkan ustadz tersebut. Nah itu ya, menertawakan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Tujuannya untuk menyerang mental tentu saja. Entah itu mental si pendakwah, juga mental si umatnya ya. Mereka tujuannya seperti itu. Ini orang-orang Quraisy ya. Untuk itu mereka melemparkan sebagian tuduhan yang lucu dan ejekan sekenanya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua juga menjelek-jelekan ajaran beliau. Yang kedua ini yang dimaksud kedua paragraf lagi ya, bukan tadi yang pertama ejekan, penghinaan, olok-olokan dan menertawakan. Ini adalah yang kedua. Menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan orang-orang Quraisy.
Nah, ini pun dilakukan para konten kreator yang mengaku bermanhaj salaf, tetapi mereka bukannya malah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperbaiki dengan cara yang elegan, dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak menyakiti, malah mereka menggunakan ejekan, menggunakan penghinaan, menggunakan olok-olokan. Ya tentu ini adalah mungkin cara mereka untuk menyebarkan manhaj salaf mereka ya, yang mereka mengakui wah ini manhaj salaf, metode Islam yang paling benar. Ya betul, manhaj salaf adalah metode Islam yang paling benar karena Islam itu dibangun di atas fondasi dalil Al-Quran dan Sunnah, dan yang paling memahami Sunnah ialah tentu para salaf ya, para salafus soleh dalam hal ini. Akan tetapi ini bukan masalah itunya, tapi orang-orang kesininya ya, orang-orang konten kreatornya itu seperti itu. Kita melihatnya aja seperti gimana ya, mereka melakukan ejekan ya, seperti orang yang ingin mengejek, ingin menantang gitu, ingin menantang perang gitu, karena merasa benar, merasa paling benar seperti itu. Tapi ini tidak sejalan dengan ustadz-ustadznya, bahkan ustadz-ustadznya hidup harmonis, bahkan dengan seperti contoh Ustadz Khalid Basalamah harmonis dengan Denso ya, Denny Sumargo. Terus ustadz-ustadz lainnya ya juga seperti Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang berkunjung ke kediaman AHY, mereka dengan begitu baiknya hubungan mereka, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lainnya. Tetapi para konten kreator ini seolah-olah menutup mata hal yang dilakukan oleh para ustadznya. Nah, inilah tentu yang membuat bahaya ya, makanya seorang ustadz ya mungkin melihatnya ini sebuah tanda-tanda yang udah tidak beres ya, tidak benar gitu. Mengaku bermanhaj salaf, menyebarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi di situ juga diselipi dengan ejekan, olokan, dan menertawakan pihak yang diserangnya ya. Apalagi yang diserangnya di sini adalah seorang ustadz juga. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan channel ini, Kang Baha ini terus berkembang dan bermanfaat kehadirannya ya untuk mempersatukan umat Islam terutama. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkinlah dakwah kita disamakan dengan dakwah para asatis. Mungkin ya kita hanya sebatas bisa mengkritiki atau membandingkan dengan pendapat ustadz lain. Mungkin kita hanya sebatas misalnya seperti itu ya, baik itu di dalam keilmuan mereka ataupun akhlak mereka. Dan hal ini teman-teman ya, sebenarnya para konten kreator bermanhaj salaf ini hanya memframing atau hanya membandingkan. Akan tetapi teman-teman ya, coba dilihat para konten kreator dari kalangan Aswaja, mereka malah lebih parah memframing video-video dari Ustadz Salafi. Ada yang mereka edit sejelek mungkin, ada yang mereka katakan dengan perkataan yang jelek. Silahkan simak bagaimana para konten kreator yang dari Aswaja, seperti halnya konten kreator Sani Uye ataupun Avandi yang mereka sering menjelek-jelekkan, malah lebih parah ya. Namun di sini kami para konten kreator yang bermanhaj salaf hanya sebatas membandingkan saja atau mereaction saja. Tentu kita sudah melihat ya bagaimana banyaknya sekarang ini khurafat-khurafat yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz Aswaja yang mereka membolehkan menyembah ke kuburan, bahkan mereka menganggap orang gila sebagai wali. Bayangkan ya, apabila orang gila saja dijadikan sebagai wali, bagaimana mungkin orang gila dijadikan sebagai wali? Ketontonnya, ketemu lagi video berikutnya, semoga bermanfaat dan semoga para konten kreator lainnya jangan tersinggung ya apabila kami mereaction ustadz-ustadz kalian. Yang kami lakukan hanyalah tidak lebih dan tidak kurang ya, hanya sebatas memframing saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.